dalam sorga, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Buka akal pikiran kami, mata hati kami, supaya kami dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan, dan kami diberkati olehnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Roh Kudus menaungi kami semuanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan saya membuka kitab Mazmur, passalnya yang ke-34. Mazmur 34. Kita akan baca bersama-sama mulai ayatnya yang ke-6. Mazmur 34 ayat 6 mulai. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya baca kembali ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tema khotbah pada kesempatan ini adalah kecaplah kebaikan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang gagal paham akan kehidupan ini. Seperti yang dinyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karena keinginan daging dan keangkuhan hidup, manusia menolak Allah. Manusia lebih suka hidup tanpa Tuhan. Mencari kesenangan hidup di luar Tuhan. Memang dunia ini menawarkan banyak kesenangan. Tapi cepat atau lambat, kesenangan dunia akan berbalik menghancurkan hidupmu. Dan sudah terbukti, kesenangan dunia menghancurkan hidup manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang berpikir, karena kehebatan dan kepintarannya bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi cepat atau lambat, karena suatu alasan, apapun itu, suatu saat, engkau akan berkata, aku butuh Tuhan. Suatu saat, manusia akan berkata, ternyata hanya Tuhan yang baik. Di sisi lain, karena kesukaran dan kemalangan hidup yang silih berganti terjadi dalam dunia ini,
banyak orang yang menimpakan kesalahan pada Tuhan. Banyak orang yang berkata, Allah itu tidak baik. Allah itu tidak punya kasih. Faktanya adalah Allah itu baik. Kebenarannya adalah Allah mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini muncul pertanyaan. Sesuai dengan tema firman Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita, engkau dan saya, bisa mendapatkan, bahkan bisa mengecap kebaikan dan kasih Tuhan itu? Yang pertama, untuk bisa mengecap kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan adalah cari dan temukan Tuhan. Sekali lagi, carilah Tuhan, temukanlah Tuhan. Karena bagaimana kita bisa dapat mengecap kebaikan Tuhan kalau kita belum pernah bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan dan kasih Tuhan kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan? Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebenarnya, Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Haleluya. Tuhan sudah lebih dulu berinisiatif untuk datang mencari manusia. Suatu bukti kebaikan Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus pernah berkata dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu atau salib itu adalah kekuatan Allah. Banyak orang mempertanyakan kematian Yesus di kayu salib. Kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian, justru peristiwa salib merupakan cara Allah mencari manusia untuk diselamatkan. Kenapa? Karena Allah baik. Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau ada satupun orang yang binasa. Allah tidak mau manusia hidup di bawah kutuk dosa. Allah mau melepaskan manusia dari tipu daya setan. Sebab apa? Sebab Allah itu baik. Haleluya. Jadi bagaimana cara mengecap kebaikan Tuhan? Pertama, datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Datang kepada Tuhan Yesus, sumber kasih yang sejati. Yang kedua, bagaimana caranya bisa mengecap kebaikan Tuhan? Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia.
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berimanlah kepada Tuhan Yesus, karena ia baik. Ia sudah datang untuk menyelamatkan kita. Demi kasih-Nya, kita menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Allah itu baik. Allah mengasihi kita. Dan wujud kasih Allah paling besar adalah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal akibat dosa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi engkau dan saya. Wujud kasih Allah paling besar adalah menyelamatkan engkau dan saya dari hukuman kekal karena dosa. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Kasihilah Tuhan dengan setia. Sekali lagi, kasihilah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukankah kasih setia tidak bisa hanya dari satu pihak saja? Pemazmur pernah berkata, kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Kasih itu tidak bisa sepihak. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tuhan itu baik. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, perhatikan di sini, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sekali lagi, kasih tidak sepihak. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi Tuhan dengan setia membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan setia, artinya kita tetap dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa terus mengecap kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, suatu ketika Tuhan Yesus mempertanyakan kasih dan kesetiaan seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Setelah sekian lama ikut Tuhan, setelah sekian lama menjadi murid Tuhan, Petrus ingkar janji. Kasih setia Simon Petrus kepada Yesus pudar. Dalam satu peristiwa, Simon Petrus
sampai menyangkal Yesus. Kenapa Simon Petrus menyangkal Yesus? Demi menyelamatkan nyawanya. Simon Petrus meninggalkan Yesus. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus datang mencari Petrus. Dan waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Yesus berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Inilah pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Simon Petrus. Sesudah Simon Petrus menyangkal Yesus. Yesus tidak melupakan Simon Petrus. Sekalipun mungkin Yesus sudah dilupakan Simon Petrus, Yesus tidak serta-merta membuang Simon Petrus. Yesus datang mencari Petrus. Kasih setia Simon Petrus pada Yesus menggambarkan kasih setia manusia yang bisa pudar. Kasih seorang manusia yang rapuh, lama-kelamaan mulai hilang. Tapi puji Tuhan, kasih setia Petrus dipulihkan kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dengan setia terus menyertai kita. Sebagai murid-muridnya dalam situasi apapun juga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Hendaklah kita juga, kau dan saya tetap setia mengasihi Tuhan. Tetap setia dan mengasihi Tuhan apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Kalau ada di antara kita, kau dan saya sudah mulai luntur kasih setianya pada Tuhan, mulai pudar kasih setia pada Tuhan, atau bahkan kehilangan kasih kepada Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sanggup pulihkan kembali. Haleluya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah terima. Allah Bapa kami yang baik yang ada dalam surga, diberkatilah kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Allah, menaruh firman-Mu dalam hati kami, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.
terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Haleluya.